Dalam Al-Quran Surah Al-A'raf, ayat 127, para pembesar berkata kepada Fir'aun tentang kekhawatiran mereka. Kurang lebih, maknanya, mereka bertanya, mengapa Musa dibiarkan merusak tatanan dan membuat manusia meninggalkan penyembahan kepada Firaun? Lalu Firaun menjawab akan membunuh anak-anak lelaki dan membiarkan perempuan hidup. Tanda kekuasaan yang merasa tak tergoyahkan. Di permukaan, ini kisah politik kekuasaan. Di kedalaman tasawuf, ini adalah drama ego melawan kesadaran. Hakikat marifatullah dalam ayat ini. Ayat ini mengajarkan sesuatu yang agak menggetarkan. Ketika cahaya kebenaran muncul, yang pertama merasa terancam, bukan orang bodoh, tetapi ego yang berkuasa. Fir'aun bukan sekadar tokoh sejarah. Dalam bahasa Sufi, ia adalah simbol nafs al-mutakabara, jiwa yang membesar-besarkan dirinya. Marifatullah tidak hanya soal menemukan Allah, ia juga tentang menyadari Fir'aun kecil dalam diri. Selama masih ada suara batin yang berkata, aku paling benar, aku paling penting, aku harus dikendalikan segalanya, maka perjalanan menuju pengenalan belum selesai. Pandangan batin menurut Ibnu Arabi. Ibnu Arabi sering mengisyaratkan bahwa setiap manusia adalah medan pertemuan dua kemungkinan, kecenderungan menuju Tuhan, kecenderungan merasa menjadi Tuhan kecil. Firaun dalam ayat ini mencerminkan ilusi kontrol, padahal dalam realitas metafisik tidak ada makhluk yang benar-benar memegang kendali mutlak. Ada rahasia halus di sini. Semakin keras seseorang ingin menguasai dunia, biasanya semakin besar ketakutan tersembunyinya. Karena kontrol adalah cara ego melawan kefanaan. Marifatullah justru bergerak berlawanan arah. Dari menguasai menjadi berserah. Dari menggenggam menjadi terbuka. Seperti tangan yang terlalu mengepal, tidak bisa menerima apapun. Perspektif terbakar menurut Al-Halaj. Jika Al-Halaj membaca ayat ini, ia mungkin akan melihat tragedi batin. Firaun tidak gagal karena kurang cerdas. Ia gagal karena menolak tunduk pada realitas. Dalam pengalaman Sufi, penghalang terbesar bukan dosa biasa, melainkan kesombongan spiritual. Ada orang jauh dari Tuhan karena lalai. Ada pula yang jauh karena merasa sudah tidak perlu Tuhan. Yang kedua, ini lebih berbahaya. Al-Halaj menunjukkan melalui hidupnya bahwa mengenal Allah sering membuat seseorang tampak lemah di mata kekuasaan, tetapi justru sangat bebas di dalam. Mengapa bebas? Karena tidak ada lagi yang perlu dipertahankan demi citra diri. Tadabur kalbu, cermin untuk jiwa. Ayat ini seperti cermin psikologis yang jujur. Cobalah